Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi enzim. Yang pertama, apa sih regulasi enzim itu? Regulasi adalah aturan sistem yang ada di dalam tubuh makhluk hidup untuk dapat hidup seimbang, mempertahankan keadaan teratur, konservasi energi, dan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Perannya adalah sebagai katalis untuk proses kimia. Jadi, regulasi enzim dapat diartikan sebagai aturan sistem enzim yang ada di dalam tubuh makhluk hidup untuk dapat menyeimbangkan, mempertahankan proses reaksi kimia dalam tubuh supaya teratur. Regulasi enzim terdapat dalam dua bentuk, yaitu regulasi non-kovalen dan regulasi modifikasi kovalen. Regulasi non-kovalen adalah terikatnya efektor oleh produk pada daerah allosterik secara non-kovalen, bisa dilihat pada gambar sebelumnya. Selanjutnya, regulasi modifikasi kovalen adalah menempelnya gugus kimia, misalnya fosfat atau nukleotida pada enzim. Regulasi enzim pada metabolisme tersebut sangat kompleks. Regulasi enzim dapat dicapai dengan mengubah konsentrasi dan aktivitas enzimatik melalui yang pertama, kontrol genetika. Pada proses kontrol genetika terdapat beberapa proses, yaitu represi dan induksi enzim. Represi enzim merupakan salah satu bentuk dari kontrol negatif pada transkripsi bakteri. Proses tersebut, begitupun dengan produksi enzim, disebut sebagai kontrol negatif karena protein regulatornya akan menyebabkan inhibisi atau penghambatan dari sintesis mRNA, sehingga akan menyebabkan penurunan proses sintesis enzim-enzim. Sekalipun inhibis balik akan menghentikan sintesis dari produk akhir dari suatu pathway. Proses ini masih memungkinkan terbuangnya energi dan karbon karena pembentukan enzim yang tidak diperlukan karena sudah diinhibis masih dilanjutkan. Proses resepsi enzim bertujuan untuk mencegah sintesis enzim yang turut terlibat dalam pembentukan suatu produk. Yang kedua, modifikasi kovalen. Meskipun beberapa besar enzim diregulasi secara non-kovalen, tetapi terdapat beberapa enzim atau protein yang diregulasi secara modifikasi kovalen. Modifikasi kovalen pada enzim atau protein biasanya dilakukan oleh gugus asetil, fosfat, metil, adenil, dan uridil. Modifikasi kovalen biasanya merupakan perlekatan dapat pulih atau tidak permanen. Yang ketiga, enzim allosterik. Enzim allosterik merupakan enzim regulator yang memiliki dua sisi katalik. Salah satu sisi ikatannya untuk substrat dan yang satunya sisi regulator yang berfungsi untuk memodulasi aktivitas enzim. Sisi allosterik memiliki ikatan non-kovalen pada dan interaksinya bersifat reversible. Sisi allosterik ini akan mengikat senyawa pengatur yang disebut efektor atau modulator. Enzim allosterik ini dapat dipacu atau dihambat oleh modulatornya. Yang keempat, kompartementasi. Kompartementasi enzim
akan meningkatkan efisiensi banyak proses yang berlangsung di dalam sel, karena yang pertama, reaktan tersedia pada tempat di mana enzim tersedia. Yang kedua, senyawa yang akan dikonversi dikirim ke arah enzim yang akan berperan untuk menghasilkan produk sesuai yang dikehendaki dan tidak disimpangkan pada lintasan yang lain. Hasil suatu tahap reaksi akan dibebaskan pada tempat di mana hasil ini dapat segera dikonservasi oleh enzim berikutnya. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai dihasilkan produk akhirnya. Aktivitas enzim. Dalam aktivitas enzim menciptakan lingkungan dengan transisi terstabilisasi, terdistribusi muatan berlawanan, membentuk lintasan alternatif, dan menggiring substrat pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Untuk mencapai aktivitas enzim yang optimal, beberapa enzim bekerja sendiri dan sebagian lagi memerlukan komponen tambahan berupa molekul non-protein yang disebut kofaktor. Bentuknya bisa berupa gugus prostetik yang mengikat kuat atau berupa koenzim melepaskan diri saat reaksi kimia terjadi. Jenis enzim dan aktivitas enzim. Aktivitas enzim hidrolase adalah enzim yang memerlukan bantuan air dalam proses menguraikan zat. Enzim ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, karbohidrase atau enzim yang menguraikan karbohidrat. Yang kedua, esterase atau golongan enzim yang berfungsi memecah ester. Yang ketiga, protease atau enzim yang berfungsi menguraikan protein. Yang kedua, aktivitas enzim oksidase dan reduktase. Oksidase dan reduktase adalah enzim yang berperan aktif membantu proses oksidasi dan reduksi. Enzim ini bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, dehidrogenase adalah enzim yang mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Yang kedua, katalase adalah enzim yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang ketiga, aktivitas enzim desmolase. Desmolase adalah enzim yang memutuskan ikatan C dengan C, C dengan N, dan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, karboksilase adalah enzim yang mengubah asam feruiat menjadi asetaldehida. Yang kedua, transminase adalah enzim yang mengubah amino menjadi asam amino. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Seperti kita ketahui, aktivitas enzim tertentu dapat berlangsung secara maksimal dalam kondisi tertentu juga. Lalu, apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim? Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, suhu. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim. Enzim memiliki suhu optimal, sama dengan suhu normal sel organisme tersebut. Adanya kenaikan suhu dapat menyebabkan peningkatan dan penurunan aktivitas enzim. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka kecepatan reaksinya menjadi 2 kali lipat dengan batas suhu yang wajar, sehingga mempengaruhi aktivitas enzim. Hal ini juga berlaku pada enzim dan aktivitas enzim. Panas yang dihasilkan karena adanya kenaikan suhu mampu mempercepat reaksi dan menyebabkan kecepatan molekul meningkat.
Yang kedua, keasaman. Keasaman mempengaruhi aktivitas enzim. Aktivitas enzim juga akan dipengaruhi oleh pH atau keasaman. pH akan berkaitan dengan keberadaan ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Karena enzim dapat aktif apabila asam amino yang merupakan sisi aktif enzim berada dalam keadaan ionisasi yang tepat. pH terlalu asam ataupun basa akan menyebabkan enzim terdenaturasi sehingga enzim menjadi tidak aktif. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Si enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Atas kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.